Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Kami memang materi hari ini dengan fokus, betul tidak? Betul. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa. Hadir. Intan hadir. Devia hadir. Oke anak-anak, untuk pada hari ini kita akan belajar pada pelajaran bahasa Indonesia yang dimana bahasa Indonesia ini mengenai kalimat penumpang. Apakah ada yang tahu kalimat penumpang? Sebelum kita ke materi, ibu akan memberikan dulu tujuan dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama. Di sini ibu menggunakan model bentuk metodenya diskusi ya. Agar kalian itu bisa mengurutkan gambar secara acak menjadi yang terpadu, menjadi padu. Yang tadinya kalian tidak tahu cerita bergambar atau cerita seri, yang tadinya acak harus diurutkan sesuai dengan gambar tersebut. Yang keduanya melengkapi sebuah cerita yang belum lengkap dari urutan gambar tersebut. Jadi si gambar yang akan kalian urutkan, nah setelah berurutan, maka kalian akan menceritakannya sesuai dengan gambar, ya. Dilihat nanti gambarnya dan arti sematik. Kemudian menuliskan bagian tengah sebuah cerita yang rumpang sesuai dengan urutan gambar. Yang tadinya itu urutan gambarnya itu belum selesai, belum lengkap, maka kalian harus melengkapinya dengan kalimat yang sesuai agar cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang lengkap. Bisa dipahami sedikit? Nanti kemudian tujuannya ini kalian menyelesaikan sebuah cerita di bagian akhir dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi kita ibu akan memberikan lembar kerja setiap kelompok mendiskusikannya, nanti mempresentasikannya ya. Setiap kelompok mempresentasikan cerita yang sudah kalian lengkapi sesuai dengan urutan gambar. Oke. Kalimat penumpang itu adalah jenis kalimat yang tidak lengkap atau tidak utuh. Jadi itu acak utuh, belum utuh. Biasanya kalimat penumpang tidak memiliki unsur subjek, predikat, objek yang diperlukan untuk membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Jadi kalimat penumpang itu adalah kalimat yang belum utuh. Masih ada kalimat-kalimat yang baik di awal, di tengah ataupun di akhir yang kosong. Nanti kalian harus melengkapinya dan sesuai dengan kalimat yang pas. Membuat kalimat penumpang itu ya. Ini adalah tema 7 tentang indahnya keberagaman. Indahnya keberagaman. Orang-orang di negara kita ini, negara Indonesia memiliki beberapa keberagaman. Contohnya apa saja? Tuh baju, apalagi makanan, daerah, apalagi rumah. Selain dari itu, senjata juga betul. Di tema kita kali ini dengan melihat berbagai macam keberagaman, gambar ini kalian bisa menceritakan ini adalah pakaian dari adat mana? Borneo itu tidak ada mana? Kalimantan, betul. Ketika kalian sudah melihat gambar ini, kalian sudah terlihat jelas dan bisa memahami bagaimana kalian membuat cerita sesuai dengan gambar. Bisa ya? Sebenarnya bisa. Oke. Selain dari keberagaman, baik itu pakaian, baik itu makanan, baik itu senjata, lagu dan yang lainnya, ada keberagaman di Indonesia itu yaitu sifatnya yang ramah, betul tidak? Indonesia ya terkenal dengan orangnya ramah. Kemudian toleransi itu apa? Saling menghargai dan juga menghormati.
bagaimana kita bertoleransi. Nanti di dalam urutan cerita kalian akan mengetahuinya. Nah, kita lihat. Ini ada sebuah gambar. Apakah ini sudah berurutan atau belum? Belum. Oke, belum. Ini ya. Nah, untuk membuat sebuah cerita, kalian harus memahami dulu urutan-urutan ceritanya. Kemudian membuatkan teks kalimat secara sederhana. Setelah kalian sudah mengurutkan gambar, kemudian menceritakannya secara sederhana dulu, barulah nanti digabungkan. Urutan yang pertama, urutan yang kedua. Itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Oke. Nih, ini sudah tersusun. Sudah tersusun atau belum? Sudah. Setelah kalian mengurutkan gambar ini, maka kalian harus membuat sebuah kalimat. Ibu akan memberikan sebuah kalimat yang sederhana dulu. Dalam gambar yang pertama, ini ada contohnya ya, ada Tina, ada Ali, ada Bayu, dan juga Dino. Mereka sedang bermain ronde, ya, ronde di tengah lapangan. Ketika Ali bermain ronde, Ali terjatuh. Gambar ketiga ini Dina dan Ali. Coba bisa kalian membuat satu kalimat? Bisa. Coba. Lalu Dina membawa Ali ke ruang air. Oke, benar. Bisa tuh. Yang keempatnya. Lalu kami akan berbaring di tempat tidur. Lalu Ani, ini apa berarti? Lalu dokter. Bagaimana sampai sini sudah paham? Kita keluarga Pak Abbas, Angga adalah anak yang rajin di kelas. Selain rajin, ia juga patuh kepada guru. Ia juga disenangi temannya karena ramah. Pak Abbas, ayah Angga seorang guru SMA. Pak Abbas memiliki ayah. Rumahnya untuk menambah akan memberikan latihan soal. Kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Diskusikan. Itu adalah urutkan cerita gambar di bawah ini. Berarti memberikan dulu. Silakan kegiatannya dituliskan di buku tulis. Nanti persen-persen satu orang ya. Semuanya? Oke, setelah kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya, Ibu ingin kalian mewakili kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasilnya. Satu untuk yang pertama, yang keduanya yang tadi untuk membuat kalimat penumpang. Yang satu untuk menceritakan urutan sesuai dengan gambar, yang keduanya yaitu membuat kalimat penumpang atau melengkapi kalimat yang penumpang. Silakan untuk kelompok satu dulu ke depan, dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leni Merida
dan Dewi sedang bermain stinrong. Lalu Mary terjatuh saat bermain stinrong. Lalu Mary diantarkan Dewi dan Lenny ke rumah Mary. Lalu Mary diobati oleh Dewi dan Lenny untuk mengobati lukanya. Yang kedua, kalimat ulang. Dado dan Rano gemas bermain kelereng. Mereka bermain kelereng di depan rumah. Kelereng Dado 3 butir, kelereng Rano 2 butir. Mereka bermain dengan asyik. Sementara Dado dan Rano bermain kelereng. Roni adik Dado asyik makan kue. Kue tersebut dibawanya lari dari rumah. Oleh karena itu terlalu asyik, Roni tidak menyadari 2 ekor ayam menghampiri. Roni karena dia tidak menyadari bahwa ada 2 ayam di belakangnya. Lalu Roni terkejut dan menangis karena dia takut dengan ayam tersebut. Dado dan Rano segera menolong Roni. Sementara Dado menenangkan Roni. Rano mengusir ayam tersebut. Pertolongan tersebut tidak banyak membantu Roni. Tetap menangis, Dado dan Rano berhenti bermain kelereng dan mengantar Roni pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri sedang bermain lompat tali. Saat bermain lompat tali, Meli terjatuh. Dan saat Meli terjatuh, dia langsung dipegang oleh Nina dan Putri untuk dibawa ke rumah. Saat sampai di rumah, Meli langsung diobati oleh Nina dan Putri. Jadi kalimat penumpangnya ya. Dado dan Rano gemar bermain kelereng. Mereka bermain kelereng di depan rumah. Kelereng Dado 3 butir, kelereng Rano 2 butir. Mereka bermain dengan asyik. Sementara Dado dan Rano bermain kelereng. Roni adik Dado asyik makan kue. Kue tersebut dibawa dari rumah. Oleh karena terlalu asyik, Roni tidak menyadari 2 ekor ayam menghampiri. Kedua ayam tersebut ingin mematuk kaki Roni. Karena kaget dan takut, Roni pun menangis. Dado dan Rano segera menolong Roni. Sementara Dado menemukan Roni, Rano mengusir ayam tersebut. Pertolongan tersebut tidak banyak membantu Roni, tetap menangis. Dado dan Rano berhenti bermain kelereng dan mengantar Roni pulang. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah dari hasil diskusi yang kalian kerjakan tadi, Ibu bisa melihat bahwa kalian sudah bisa melengkapi kalimat yang lengkap dan juga mengurutkan cerita dengan sesuai dengan gambar. Yang tadi kelompok yang Ibu lihat, kelompoknya yang paling sesuai itu kelompok yang pertama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Nah, bukan yang lain tidak bagus sekali, tetapi masih ada beberapa yang kurang pas dan juga lengkap. Ibu ajukan juga untuk kalian ya. Pembelajaran untuk kali ini, kalian sudah bisa menangkap dari proses pembelajaran dari awal. Apa yang kamu pelajari tentang materi ini? Apa? Tentang kalimat Dan menyesuaikan cerita sesuai gambar. Oke, sesuai gambar. Tujuannya agar kalian bisa melengkapi kalimat yang belum lengkap. Untuk kedepannya kalian juga kalian akan bisa melengkapi kalimat-kalimat yang lain sesuai dengan kalimat yang kalian baca, ya. Nah, karakter atau sikap kalian ketika proses belajar, apa yang kalian dapatkan? Diskusi ya. Keduanya, apalagi? Kalian harus menerapkan sikap dan karakter tersebut ketika proses belajar mengajar. Proses belajar kalian harus menerapkan sikap